Barang yang dia bawa apa aja? Senjata laras panjangnya dia bawa helmnya, dia bawa rompi anti pelurunya, dia bawa pistolnya dia bawa pisau bayonetnya. Nah, dia bawa perlengkapannya, dia bawa energy bar, dia bawa protein bar, saya nggak tahu dia bawa bar apa lagi yang lain. Nah, tapi tentara yang kedua, dia bawa bawaan yang berbeda. Tentara yang kedua, dia bawa koper besar, dia bawa sofa lipat, dia bawa speaker portable, dia bawa baju pesta, dia bawa lemari kecil. Nah, waktu mereka ini sama-sama mau berangkat, tiba-tiba komandannya berkata kepada tentara si B, dia berkata kepada tentara si B, buang semua barang-barang yang kamu bawa, tinggalkan semuanya itu. Loh, kenapa? Yes, karena ini kata-katanya. Yang perhatikan, ada dua alasan. Yang pertama, bukan itu yang dibutuhkan saat peperangan. Dan yang kedua adalah ini, bukan itu perintah yang aku berikan kepadamu. Jadi yang pertama adalah bukan itu yang dibutuhkan. Yang kedua adalah bukan itu yang aku perintahkan. Boleh nggak ucapkan sama-sama? Yang pertama, bukan itu yang dibutuhkan. Katakan sama-sama, bukan itu yang diapain? Dibutuhkan. Yang kedua, bukan itu yang aku perintahkan. Bukan itu yang aku apa, saudara? Yang kedua, perintahkan. Nah, saudara, kenapa saya memulai dengan kisah ini? Saudara tahu nggak? Kadang keberanian terbesar dalam hidup ini bukanlah soal menambah beban dalam kehidupan. Tapi keberanian terbesar dalam hidup ini adalah melepaskan beban yang salah. Melepaskan beban yang salah. Saudara, kita ini semua hidup, semua pasti punya beban, betul nggak? Apalagi Anda yang hidup di Australia, ada hidup di Melbourne, sebagian besar dari saudara mungkin hidup tanpa pembantu, tanpa ART. Sebagian dari saudara mungkin yang lain hidup pakai ART di tempat ini. Mungkin satu anak, susternya ada 2-3 mungkin sehingga punya banyak anak, banyak rezeki itu masih bisa berlaku di negara ini. Tapi saya ngerti buat sebagian dari saudara, Anda itu, kita semua punya beban dan punya kesibukan dalam hidup ini. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? You know, cuci-cuci sendiri, jemur-jemur sendiri, sapu pel sendiri, you know, bersih-bersih sendiri, masih harus kerja, yang lain kuliah dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak, dari semua beban yang kita lakukan dalam kehidupan ini, belum lagi ketika Anda terlibat di gereja, masih ada beban pelayanan, beban cell group dan lain sebagainya. Nah, tapi apakah semua beban yang kita lakukan, kesibukan yang kita lakukan, apakah itu kesibukan yang Tuhan titipkan, ataukah kesibukan yang kita buat-buat sendiri? Ini pertanyaan yang setiap kita perlu pelajari bersama-sama. Nah, saya kepingin ngajak lihat sebuah kisah di Alkitab ya. Ada seorang tokoh di Alkitab, namanya adalah Saul. Boleh ucapkan sama-sama, namanya adalah siapa saudara? Saul. Nah, kehidupan Saul ini tercatat dari 1 Samuel pasal 9 sampai 31. Nah, Saul ini adalah orang yang dia tuh dulunya dipilih untuk jadi raja. Dengerin baik-baik ya kisahnya. Nah, waktu dia dipilih jadi raja, dia ini takut banget. Dia ini bahkan gak mau, dia gak pede kalau dia ini harus jadi raja. Bahkan Alkitab itu mencatat gini, dengerin ini baik-baik. Waktu dia mau didoain, diordain untuk jadi raja, dia itu sembunyi di baliknya barang-barang supaya dia gak didoain jadi raja. Lucu gak sih? Karena dia gak pede banget. Nah, kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-22. 1 Samuel 10 ayat yang ke-22 dari terjemahan AVB. Ayo kita baca sama-sama ya. Saya punya suatu kebiasaan, setiap kali kalau baca ayat, saya suka semua kita di tempat ini baca ayat bersama-sama. Siapapun Anda pertama kali datang ke gereja, Kristen maupun bukan Kristen, kita baca sama-sama. Supaya kalau kita nggak pernah baca Alkitab, this is a good moment to learn baca Alkitab. Kalau Anda sering baca Alkitab, I believe that this is your favorite moment ya. Setiap kali baca ayat kita baca sama-sama ya. Mari 1, 2, 3. Maka mereka pun meminta petunjuk Tuhan lagi. Adakah orang itu sudah datang kemari? Jawab Tuhan, lihat, dia menyembunyikan diri di antara barang itu. Jadi waktu orang ini mau didoakan, orang tanya, loh Tuhan, yang mau diurapi jadi raja itu orangnya mana? Ada nggak sih? Oh, ada, mana orang itu? Loh, lihat, dia menyembunyikan diri di antara barang karena he wasn't confident. Dia nggak percaya diri. Nah, Bapak Ibu saya kasih Tuhan, saya kepingin ajak saudara bersama-sama ya. Waktu Saul ini diurapi jadi raja, perhatikan ini sama-sama. Saul gak pernah minta, nangis-nangis, begging Tuhan, Tuhan please buat aku jadi raja. Dia gak pernah minta. Tapi dia tuh dipilih oleh Tuhan untuk jadi raja. Nah, semua mata boleh cek. Tahukah saudara bahwa jadi raja
itu bukan cuma datang dengan sebuah kehormatan. Jadi raja itu datang dengan beban. Boleh ucapkan sama-sama? Jadi raja itu datang dengan apa, saudara? Beban. Sorry. Banyak orang lihat, hebat ya, kamu jadi raja. Kamu nggak tahu bebannya jadi raja. Tahu nggak sih, ngatur orang itu susah. Yang setuju katakan yes? Loh, nata satu kota itu susah. Apalagi nata satu bangsa. Halo? Banyak orang gak sadar bahwa seringkali, hebat ya lu jadi raja, diberkati ya lu, hebat ya, Tuhan promosikan kamu. Tahu gak kamu bahwa setiap berkat itu datang dengan bebannya? Yang percaya katakan yes. Nah, tapi tahu gak saudara, bahwa gini, ketika kita hidup dengan beban dan salib, perhatikan saya, ketika kita hidup dengan beban dan salib, perhatikan, ini poin yang pertama yang saya ingin ajak saudara lihat. Salib dalam kehidupan kita itu bukanlah kutuk, tapi kehormatan. Karena Tuhan melayakkan kita berjalan di belakang anaknya. Salib dalam kehidupan kita bukanlah kutuk, tapi adalah apa, saudara? Boleh semua katakan kata-kata tadi, kehormatan. 1, 2, 3. 2 kali lipat lebih keras lagi. 1, 2, 3. Salib itu bukanlah kutuk, tapi salib itu kehormatan. Kok bisa ya, saudara? Saya kasih saudara contoh ya. Kalau Anda punya salib di keluarga saudara, kalau kamu punya salib terhadap pasanganmu, kalau kamu punya salib terhadap kakakmu atau adikmu, kalau kamu punya salib terhadap orang tuamu, kalau kamu punya salib terhadap anak-anakmu, kalau kamu punya salib dalam pelayananmu, dalam bisnismu, dalam studimu, perhatikan saya, salib itu bukanlah kutuk. Boleh gak katakan kanan kiri saudara? Katakan kepada sebelah saudara yang Anda lebih sukai daripada sebelah satunya. Oke, katakan kepada sebelah saudara yang Anda lebih sukai. Katakan, salib itu bukanlah. Lebih keras lagi yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Salib itu bukanlah kutuk. Nah, sekarang katakan kepada sebelah saudara yang satunya yang Anda tidak lebih sukai daripada sebelahnya tadi. Oke. Tapi katakan, tapi salib itu adalah kehormatan. Katakan sama-sama. Salib itu adalah apa? Kehormatan. Saya kasih saudara contoh nih ya. Contoh nih. Ada berapa di sini yang punya olahraga favorit yang Anda suka tonton? Yang suka Anda tonton. Kalau saya suka nonton Formula One and MotoGP. That's my favorite. Ada berapa yang suka Formula 1 dan MotoGP? Oke, ada beberapa yang lain bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Ya, ada berapa yang suka nonton basket? Yang suka nonton basket, tolong angkat tangan. Aduh, itu olahraga yang salah. Karena satu bola dikejar-kejar banyak orang. Ada berapa yang suka nonton sepak bola? Sepak bola? Yes, ada beberapa. Wow, luar biasa. Saya ingin ajak saudara bayangkan, kalau seandainya Anda itu punya olahragawan favorit. Contoh nih, saya dulunya saya gak suka Michael Schumacher, tapi dulunya saya gak suka Lewis Hamilton, tapi saya suka banget sama Lewis Hamilton. For whatever reason, Tuhan merubahkan hati saya karena Lewis Hamilton punya tato salib yang gede, dan itu merubahkan hati saya. Mungkin gitu, saudara. Tapi saya kepingin ngajak saudara bayangkan, kalau seandainya, I know Formula One setiap tahun itu selalu dimulai di kota Melbourne, benar gak sih? Dan itu membuat saya jealous sebagai orang Indonesia. Karena di Indonesia tidak pernah ada Formula One diadakan di sana. Kapan gitu loh? Kapan? Kalau sampai Formula One diadakan di Jakarta atau di Indonesia atau di Surabaya, itu mujizat, itu nyata. Saya nyanyi lagu itu 1000 kali, saya ulang. Tapi selalu starting in Melbourne. Nah, saya ingin bayangkan, kalau seandainya ada kesempatan Lewis Hamilton kasih naik mobilnya bawa satu orang. Kalau seandainya saya dapat kesempatan naik mobilnya Lewis Hamilton, disetirkan sama Lewis Hamilton, itu pasti sebuah kehormatan yang gede. Saya akan bawa kamera GoPro di mana-mana, di jidat saya, di dagu saya, di belakang kepala saya, supaya every single moment I will record every single moment. Yang setuju katakan yes. Saya nggak tahu favorit saudara olahragawannya apa, pemain sepak bola, pemain basket, bulu tangkis kayak, bulu lempar kayak, atau whatever bulu kayak. Kalau sampai saudara bisa ikut waktu dia main, saya percaya itu kehormatan yang luar biasa. Yang percaya katakan yes. Saya bisa bayangkan kalau Lewis Hamilton atau Valentino Rossi ngajak saya naik motornya dia setirkan. Itu kehormatan yang tidak pernah saya bisa lupakan. Nah, dengarkan saya baik-baik. Kenapa saya berkata salib itu bukanlah kutuk tapi kehormatan? Karena gini. Karena sebetulnya ketika ada salib dalam kehidupan saudara, biasanya di momen itu
saudara akan lihat bukan hanya Anda yang akan berkarya, tapi saudara akan lihat Tuhan akan berkarya lewat salib yang Dia titipkan kepada saudara. Yang percaya katakan yes. Di keluargamu, di bisnismu, di sekolahmu, terhadap orang tuamu, terhadap anakmu, terhadap pasanganmu. Ketika Anda punya salib, semua mata boleh saya, semua mata boleh saya. Biasanya di momen salib seperti itu, saudara akan lihat Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dan izinkan saya berkata, bukankah itu suatu kehormatan kalau kita lihat olahragawan favorit kita melakukan apa yang dia kerjakan dengan kasat mata kita ikut ada di sana. Kalau itu kehormatan, bukankah itu suatu kehormatan kalau Yesus mau melakukan perkara besarnya lewat kehidupan kita. Jadi kalau ada salib dalam kehidupan kita, salib itu bukanlah kutuk, tapi salib itu sekali lagi adalah apa? Kehormatan. Karena Tuhan melayakkan kita berjalan di belakang anaknya. Nah, ini juga yang terjadi dengan kehidupan Saul. Saul dipilih bukan karena dia minta, tapi Saul itu dipilih jadi raja itu karena apa? Karena kehormatan, Tuhan yang pilih. Bahkan Saul itu sampai sempat berkata gini, dalam 1 Samuel 9 ayat 21. Dia itu gak pede, 1 Samuel 9 ayat 21, ini jawab Saul. Baca ini sama-sama. Saul menjawab, 1, 2, 3, aku ini dari suku apa? Benyamin, suku yang paling kecil di Israel. Dan lagi keluargaku yang paling tidak berarti dalam suku itu. Jadi mengapa Bapak berkata begitu kepadaku? Saudara, tahukah Anda bahwa seringkali gini, Tuhan itu kasih kehormatan buat orang yang gak dianggap layak. Orang yang dianggap gak layak. Contoh nih, Abraham sudah dianggap terlalu tua untuk punya anak, tapi Tuhan kerjakan. Musa dianggap gagap, ngomong aja gak bisa. Dengarkan saya, tapi dia dipilih untuk jadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke Kanaan. Gideon merasa keluarganya paling kecil. Daud merasa anak yang tidak diperhitungkan. Para rasul Yesus itu bukan elit agama. Saul dari suku yang disebut paling kecil, tapi Tuhan itu kasih kepercayaan. Oleh karena itu, kalau dalam kehidupan ini, dengarkan ya, kalau Tuhan kasih kesempatan kita pikul salib di keluarga, mungkin terhadap saudara kita harus pikul salib. Terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap adik, terhadap anak. Salib itu bukan kutuk, tapi salib itu kehormatan. Dalam pelayanan, kalau Tuhan percayakan beban, salib, itu bukan kutuk, itu kehormatan. Bapak Ibu Saudara, nah kita perlu menyadari bahwa seringkali gini, Tuhan itu kepingin menunjukkan bahwa salib bukan bukti Tuhan sedang melawan kita, tapi salib adalah bukti Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Boleh klik next di situ. Salib bukanlah, next lagi. Yes. Salib bukanlah bukti Tuhan sedang melawan kita, tapi salib adalah bukti Tuhan itu mempercayakan sesuatu kepada kita. Boleh baca ini sama-sama yuk. 1, 2, 3. Salib bukanlah bukti Tuhan sedang apa? Melawan kita, tapi salib adalah bukti Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, yang kedua adalah gini, masalah yang seringkali terjadi adalah gini, salib jadi salah ketika kehormatan tadi digantikan oleh ego kita. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? 1, 2, 3. Salib jadi salah ketika kehormatan digantikan oleh apa? Ego kita. Lebih keras lagi ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Salib jadi salah ketika kehormatan digantikan oleh ego. Dan ini bahaya banget. Saudara tahu gak? Awalnya Saul waktu dipilih jadi raja, dia ngomongnya gini, Tuhan, siapa gua? Aku ini dari suku yang paling kecil, dan keluargaku ini keluarga yang paling lemah. Aku gak layak. Tapi teman-teman boleh lihat saya, semua mata boleh saya. Waktu setelah dia jadi raja, Tuhan udah gak mau pakai hidupnya. Tuhan mau pakai Daud. Saul yang awalnya dipilih merasa gak layak, disuruh minggir, gak mau. Bingung kan? Awalnya disuruh jadi raja gak mau, tapi sekarang disuruh minggir gak mau. Ini orang aneh banget gak sih? Awalnya dia merasa siapa gua. Waktu dia disuruh minggir, dia berkata, siapa lu? Saya enggak. Saudara, dia menggantikan kehormatan digantikan dengan egonya, dan ini bahaya banget. Saudara, nah kalau tadi kita baca ya dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 pasal 10, dia mau dipilih jadi raja itu dia sembunyi, ya, di baliknya barang karena dia nggak pede. Waktu dia dipilih dia bilang, aku ini dari suku yang paling kecil, keluargaku paling lemah. Tapi saudara tahu,
6 pasal berikutnya, pasal 15. Waktu dia berbuat salah, perhatikan saya. Lalu kemudian Saul ini ditegur. Kamu tahu apa yang dia bilang? Dia bukan bilang, oh sorry ya, Tuhan ampuni aku. Bukan. Kamu tahu apa yang dia katakan? Dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Kita baca ini sama-sama. Setelah Saul berdosa dan ditegur. Baca kisah ini sama-sama. 1, 2, 3. Saul menjawab, aku telah berdosa. Tetapi tolonglah Pak, kembalilah bersama-sama dengan aku, supaya aku dapat beribadat kepada Tuhan Allah Bapa. Dengan demikian, Bapak menghormati aku di depan para pemimpin bangsaku dan di depan seluruh Israel. Saudara perhatikan, dia minta supaya Samuel ini tetap barengi dia supaya dia bisa ibadah. Kelihatannya baik ya. Tapi tujuannya bukan supaya dia bisa punya hubungan Tuhan sama Tuhan lagi, bukan. Tujuannya adalah ini, supaya dia tidak kehilangan kehormatan di antara pemimpin-pemimpinnya. Jadi yang dia takut ini, dia bukan takut kehilangan hubungan sama Tuhan. Dia takut malu di depan orang. Saudara bisa lihat apa ini yang sekarang ada dalam dirinya? Ego. Semua boleh katakan sama-sama, apa yang ada dalam dirinya? Ego. Nah, tahukah kita bahwa seringkali ini Saul berhenti memikul tanggung jawab sebagai raja. Ia mulai memikul gengsinya sebagai raja. Bisa ngerasakan bedanya di sini? Dia mulai tidak lagi memikul tanggung jawabnya sebagai raja, tapi yang dia pikul adalah gengsinya sebagai raja. Dan izinkan saya berkata, tanggung jawab sama gengsi itu dua hal yang sangat berbeda. Yang percaya katakan yes. Tanggung jawab sama gengsi itu dua hal yang sangat berbeda. Boleh gak ucapkan ini sama-sama? 1, 2, 3. Tanggung jawab sama gengsi itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Lebih keras lagi ya. Tanggung jawab sama gengsi itu merupakan dua hal yang sangat berbeda. Waktu dia jadi raja, dia punya salib yang harus dia pikul. Tapi setelah dia jadi raja, yang dia pikul bukannya salib sebagai raja, tapi gengsinya sebagai raja. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, boleh lihat saya sebentar. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita loh. Kita bisa salah pikul salib. Bukan salib yang Tuhan titipkan yang kita pikul lagi, tapi kita ganti dengan gengsi. Nangkap ya? Kita punya anak, merasa tanggung jawab. Kita punya pasangan, merasa tanggung jawab. Tapi di tengah jalan tanggung jawab itu bisa berubah jadi gengsi. Bahaya banget. Pelayanan juga gitu. Awalnya gua merasa bertanggung jawab, tapi orang di tengah jalan bisa merasa gengsi, and that's different. Oleh karena itu saya kasih kepada saudara, jangan pikul salib yang salah. Saudara, dalam hidup ini ada banyak salib yang palsu. Boleh katakan sama-sama, salib yang apa? Palsu. Anda tahu gak? Salib palsunya Saul apa? Dia bukan lagi berkata aku harus taat, melainkan dia berkata aku harus kelihatan berhasil. Beda banget. Aku harus taat sama aku kelihatan harus berhasil. It's different. Nah, seringkali kita menyamakan penderitaan itu sama dengan salib, padahal beda. Alkitab gak pernah berkata demikian. Tidak semua penderitaan itu selalu salib. Ada juga penderitaan yang juga disebabkan karena kebegoan kita. Contoh nih. Ada orang yang terlilit hutang. Kenapa? Karena hidupnya konsumtif. Lalu berkata, oh ini salib saya. Bukan. Itu konsekuensi, lu gak bisa punya penguasaan diri. Nangkep ya? Ada orang tua yang gak pernah hadir untuk anaknya, gak pernah hadir buat pasangannya. Lalu pasangannya marah-marah dan dia berkata, oh pasanganku ini salibku. No. Itu akibat keeroran kamu. Nangkap ya? Tidak semua kesulitan itu adalah salib. Dan salib itu dari Tuhan, enggak. Kadang bego kita sendiri. Ada orang malas lalu dipecat dan berkata, saya sedang pikul salib. Bukan. Itu pilihan lu yang salah. Nangkap ya saudara? Nah, banyak orang pikul salib yang salah. Pak, salib apa yang salah nih? Rasa bersalah yang Anda masih pikul terus. Semua mata beliau saya. Rasa bersalahmu sudah harus diletakkan di bawah kayu salib karena Yesus sudah mengampuni semua kesalahanmu. Yang percaya katakan yes. Tapi masih lu bawa terus. Akhirnya hidup ini capek, bro. Capek, sis. Karena Tuhan gak pernah suruh kamu pikul itu. Dia suruh kamu letakkan di bawah kayu salib. Aku udah ampuni, gua udah lupakan. Tapi kamu masih bawa terus.
Ada lagi salib yang lain lagi, yang masih dibawa banyak orang. Salib luka masa lalu. Luka masa lalu dibawa terus. Saudara, saya tahu kok, luka masa lalu itu untuk melupakannya gak segampang itu. Untuk mengampuninya gak segampang itu. I understand. Tapi bukan berarti harus kita bawa terus dalam kehidupan kita. Capek. Katakan sama-sama apa, saudara? Capek. Dan Tuhan gak pernah suruh kamu pikul itu. Itu bukan salib yang harus kamu pikul. Lagi nih, salib ekspektasi orang. Salib ini salib yang berat. Benar gak sih? Lu nanti jalan, pulang Indo, kalau lu gak pakai certain brand, lu gak kelihatan keren. Masa habis sekolah dari Australia, gak kelihatan ada hasilnya. Kita pikir orang punya ekspektasi dan kita berharap kita bisa memenuhi ekspektasi orang. Capek. Yang setuju katakan yes. Capek. Yang berikut lagi salib agama. Kita berusaha membuktikan bahwa kita layak dikasihi Tuhan. Padahal Tuhan berkata gini, aku mengasihi kamu bukan karena kamu layak dikasihi. Aku mengasihi kamu apa adanya. Yang percaya katakan yes. Aku mencintai kamu apa adanya, tapi aku terlalu mencintai kamu untuk membiarkan kamu apa adanya. Kita pikir kita ini kepingin rajin pelayanan, ikut komsel, ikut ke gereja supaya kita dicintai Tuhan. Kebalik, kita melayani, kita hadir ibadah, kita terlibat karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang percaya katakan yes. Saya kepingin ajak saudara ini bersama-sama. Bahkan juga ini, sering orang lelah bukan karena memikul salib Kristus, tetapi karena memikul beban yang Kristus tidak pernah berikan. Boleh klik next di situ. Sering orang capek bukan karena memikul salib Kristus, tetapi karena memikul beban yang Kristus tidak pernah berikan. Boleh baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Sering orang lelah bukan karena memikul salib Kristus, tetapi karena memikul beban yang Kristus tidak pernah berikan. Capek, saudara. Serius. Saya kepingin ajak saudara ini bersama-sama. Jangan sampai dalam hidup ini saudara dan saya capek karena memikul bukan salib yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau sudah stres, marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku begini? Tuhan ngomong balik sama lu. Lu siapa yang suruh jadi seperti itu? Kamu pikul salib yang bukan aku titipkan kepadamu. Aku gak pernah taruh salib itu padamu, tapi egomu sendiri. Anda bayangkan, Saul itu disuruh memerintah bangsa Israel. Dia gak pernah mau. Waktu dia memerintah, ada salibnya, ada bebannya. I understand, bukan hal yang gampang. Tapi ketika Tuhan selesai, seharusnya kan selesai. Gak bisa, egonya bicara. Dengarkan saya. Waktu egonya bicara, itu bikin dia lebih berat dan lebih sakit. Lebih berat dan lebih sakit. Yang ketiga, yang terakhir, salib yang salah berakhir dengan kehancuran. Tapi salib yang benar membawa kepada kemenangan-kemenangan besar. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Di akhir hidup Saul itu menyedihkan sekali. Dia masih pakai mahkota, tapi dia sudah kehilangan Tuhan. Masih pakai mahkota, Tuhannya udah gak ada. Serem gak sih? Masih pakai mahkota, tapi Tuhan udah gak mau dia. Nah, dulu dia dipimpin roh Tuhan. Ini tadi ya, kita baca 1 Samuel 9 dan 1 Samuel 10. Dengar saya. Pasal 15, dia udah mulai gengsi kan. 5 pasal berikutnya dia mulai gengsi kan. Dengarkan saya. Pasal 28. Waktu dia ada masalah, dulu dia cari Tuhan. Tapi di pasal 28, semua mata beliau saya, dia nggak lagi cari Tuhan. Kamu mau tahu nggak siapa yang dia cari? Kita baca sama-sama 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Perhatikan, baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Saul berkata kepada para pegawainya, carilah seorang perempuan yang ahli. Aku akan datang kepadanya dan meminta petunjuknya. Para pegawainya menjawab kepadanya, di Endor ada seorang perempuan yang ahli memanggil. Sudah bisa lihat ya. Dulunya dia disuruh jadi raja, gak mau, malu-malu. Setelah dia jadi raja, Tuhan selesai. Dulu dia pikul salib yang Tuhan titipkan.
Sekarang dia pikul ego. Waktu dia pikul ego, dia nggak lagi cari Tuhan, yang dia cari arwah. Bukankah ini sudah salah besar? Saudara, izinkan saya berkata kepada Anda dan saya semua, pada kita semua, jangan sampai salah pikul salib. Yang Tuhan titipkan sama kita, jangan ditukar dengan ego. Karena ego itu terlalu berat, dan kamu mungkin gak cari Tuhan lagi untuk ego. Kalau sudah ego yang berbicara, Tuhan gak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Yang bicara adalah ego kita, dan kita gak cari Tuhan. Bahaya. Saudara, karena ketika seseorang terus memikul salib yang salah, beban itu akan menghancurkannya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, Daud adalah orang yang juga jadi raja. Waktu dia juga ngalamin masalah, dia ngalamin beban. Dalam Mazmur 51, ini doa Daud, Dia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Oleh karena itu, saya kepingin ajak teman-teman semua lihat ya. Dari pasal ini, satu ayat yang saya berharap saudara tangkap ini baik-baik. Semua mata kulit saya. Hidup ikut Yesus bukan berarti hidup gampangan. Ya udah, kalau gitu berarti kalau sampai hidupku susah, berarti itu mungkin bukan salibku. Tunggu dulu, jangan salah. Ikut Yesus itu ada salib yang harus kita pikul. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Baca sama-sama satu ayat ini, Lukas 9 ayat 23. Dari semua ayat saya berharap saudara ingat ayat ini. Sama-sama ya, kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ikut Yesus itu ada salibnya. Oh, ada salibnya. Bukan berarti ikut Yesus gampangan. Oh, ikut Yesus. No. Ikut Yesus ada salibnya. Gak mungkin ikut Yesus gampangan. You know? Saya sebenarnya kepingin juga sharing satu hal. Bahwa gini, kalau kamu jadi pengikut Yesus, Yesus gak pernah ngomong gini, kalau kamu ikut aku, maka aku berkati pekerjaan. Kalau kamu ikut aku berkati keluargamu. Kalau kamu ikut aku sembuhkan penyakitmu. Yesus gak pernah berkata itu. Ini yang Yesus katakan dari awal kepada semua pengikutnya. Dengarkan saya, semua mata lihat saya. Ikut aku dan kamu kujadikan beberapa hafal. Yang lain, what? Saya ulang sekali lagi. Ikut aku dan kamu kujadikan apa? Penjala manusia. Yesus ngomong itu dari awal. Kalau sampai ada yang ikut Yesus karena mujizat, you're wrong. Kalau ada yang ikut Yesus karena pekerjaan diberkati, tunggu dulu. Kalau ada yang ikut Yesus karena dapat jodoh, tunggu dulu. Saya tahu jodoh itu harus diperjuangkan. PDI aja perjuangan, apalagi cinta. Bener sih? Kalau jadian itu gak mau berjuang, lu gak bisa. PDI aja perjuangan, apalagi cinta. Yang setuju katakan yes. Para jombloan dan jomblowati yang malas-malas bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. You know? Dan kalau Anda masih merasa, Tuhan aku masih jomblo di tahun yang ketiga, tahun yang keempat, kapan pasangan itu datang? Nggak usah khawatir. Kalau Anda masih jomblo, Anda perlu tahu, Spider-Man jomblo, Superman jomblo, Wonder Woman jomblo. Kalau kamu masih jomblo, kamu adalah superhero-nya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, so firman Tuhan mengatakan kok, setiap orang yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Boleh ucapkan sama-sama, memikul salibnya. Lebih keras lagi yuk, memikul salib. Jadi ikut Yesus gak pernah gampang. Tapi kalau sampai kamu salah pikul salib, salibmu itu akan menghancurkan kamu. Tapi kalau kamu pikul salib yang benar, salib itu akan membuat kita melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Oh serius, saya tahu. Ikut Tuhan gak pernah gampangan. Ada harga yang harus kita bayar. Waktu Tuhan ngajak kita menyelamatkan jiwa, waktu Tuhan ngajak kita bersinar lewat apa yang Tuhan titipkan di pekerjaan kita, di sekolah kita, itu salib. Tapi ketika ego berbicara, it's different. Nah, saya ingin mengundang para pemain musik untuk kembali ke tempatnya. Pemain musik boleh kembali ke tempat. Saul itu memulai hidupnya dengan sebuah salib yang mulia. Salibnya adalah gini, pimpinlah umatku. Tapi di tengah jalan, dia menukarnya dengan salib yang salah. Pertahankan citra. Nah, saya ingin ajak kita merenungkan bersama-sama. Apakah aku sedang memikul salib yang Tuhan berikan, atau beban yang aku buat sendiri? Ini kita perlu pertanyakan kepada hidup kita. Apakah aku dipikul salib yang Tuhan titipkan, atau beban yang aku buat sendiri? Karena beban yang kita pilih sendiri mungkin tampaknya lebih aman, lebih enak.
Tapi hanya salib yang Tuhan berikan yang membentuk kita jadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. You know, saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Ada 2 orang mendaki gunung. Ada berapa di sini yang suka hiking? Melbourne banyak tempat hiking keren-keren loh katanya. Benar gak sih? Gara-gara anak saya Clau, bawa aku ke sana, Clau. Saya suka scenery, tapi saya sama istri saya beda. Saya suka pemandangan, saya suka lihat gunung, saya suka lihat sungai, danau. Istri saya gak suka gituan, saudara. Buat dia itu semua membosankan. Dia lebih suka mall, dia lebih suka bangunan. Buat saya lihat bangunan dan mall itu kayak ya udahlah. Tapi saya bersyukur kalau Kak Jo sama Kak Ina itu juga luar biasa saling melengkapi. Saya bersyukur saya juga punya istri yang sangat berbeda dari saya. Jadi kalau saya disuruh lihat gunung terus mungkin bosen, lihat gedung mungkin oke. Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 2 orang mendaki gunung. Yang satu ini dia bawa ransel. Kamu tahu gak isinya apa? Air, makanan, protein bar, jaket, P3K. Teman satunya bilang, gila, bawaan lu banyak banget ya. Yes. Capek gak? Gimana lagi? Memang ini dibutuhkan. Teman yang satu, kamu tahu gak? Dia bawa apa? Oh ya udah kalau gitu, aku juga bawa barang banyak. Dia bawa TV kecil, dia bawa batu-batu yang bagus-bagus di situ diambilin. Dia bawa panci besi, dia bawa beberapa buku. Teman-teman tahu? Setelah jalan beberapa kilometer, dia bilang, aduh mendaki itu berat ya ternyata. Lalu kemudian pemandunya bilang, siapa yang suruh kamu bawa semuanya itu? Beban itu berat. Tapi yang satu yang dibawa itu kebutuhan pokok. Yang satu yang dibawa itu bukan kebutuhan pokok. Berat, sama-sama berat. Tahu kenapa saya menutup dengan kisah ini? Karena tahu gak saudara, gini, jangan menyalahkan gunung kalau sebenarnya yang membuatmu lelah adalah barang bawaanmu sendiri. Jangan nyalahin gunungnya kalau yang bikin lu capek adalah beban yang lu bawa sendiri. Saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ikut Yesus pikul salib, gak gampang. Tapi akan jauh lebih berat kalau kamu menukarkan salib yang Tuhan titipkan dengan egomu sendiri. Mencoba menyenangkan orang lain lebih daripada menyenangkan Tuhan. Mencoba cari kepuasan orang lain lebih daripada apa yang Tuhan titipkan. Capek. Dan saya berdoa lewat pesan firman Tuhan ini, semua kita boleh tahu apa yang Tuhan titipkan. Lakukan yang terbaik. Saya penutup ya dengan sebuah kisah. Tahun 2008, jadi saya pulang Indonesia tahun 2005, pulang dari sekolah. 2005 kita menikah. Lalu kemudian 2006 saya punya anak pertama. 2008 saya punya anak kedua. Di tahun 2008 itu tahu-tahu saya dipercaya untuk jadi ketua youth-nya Sinode GBT seluruh Indonesia. Saya nggak pernah minta, saya nggak, Tuhan please jadi ketua. Pernah kepingin. Tapi 2008 terpilih, saya harus jadi. Nah waktu saya terpilih, semua orang kasih saya selamat. Selamat ya. Saya nggak tahu Anda ngerti bahasa Jawa Timur nggak sih? Dalam bahasa Jawa Timur itu ada sebuah kata-kata gini, gundulmu. Gundulmu. Terus kalau saya Inggris kan, your boldness doesn't make any sense, Tapi buat saya gini, waktu orang kasih saya selamat, saya pikir, no, gimana lu bisa nyelamatin gua? Karena aku pulang dengan beban, aku pulang dengan salib, Nah, waktu saya ini adalah tipikal orang yang gini, kalau saya dikasih tugas, saya akan lakukan sebaik mungkin. Dan saya tipikal ikan yang berenang melawan arus, Itu capek. Saya adalah orang yang memikirkan perubahan drastis. Saya bukan orang yang settle dengan apa yang ada. No. Di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, orang mulai ngomong sama saya, Sram, apa yang kamu lakukan keren, apa yang kamu lakukan luar biasa. Lalu ada yang ngomong gini, dengarkan ini. Habis gini, tahun keempat, kalau kamu gak dipilih lagi gimana? Saya kepikiran, semua yang sudah kamu bangun ini kalau sampai dihancurkan gimana? Saya kepikiran, gimana ya?
Jangan sampai kamu tergeser. Tahun keempat saya lewati, saya terpilih lagi. Tahun berikutnya 5 tahun. Orang tanya pertanyaan sama. Kamu sudah membangun sesuatu yang luar biasa. Gimana nanti kalau diinjak-injak orang? Gimana kalau kamu gak terpilih lagi? Saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana ya? Aku gak bisa jawab. Lalu kemudian jawaban ini muncul. Saya gak tahu kalau Anda adalah orang yang rohani, mungkin Anda berpikirin dari Tuhan. Tapi kalau saudara pikirnya Anda bukan orang yang terlalu rohani, saya juga gak tahu nih datangnya dari mana. Tapi menurut saya bukan dari saya sendiri. Tapi kata-kata ini muncul gini. Dulu yang pilih kamu itu aku. Kalau aku sudah selesai sama kamu gak usah gengsi. Kalau aku mau pakai kamu bersyukur. Tapi kalau aku selesai sama kamu, jangan sampai kamu yang paksakan dirimu. Masuk akal ya. Dan waktu saya ngomong gitu, langsung plong. Orang tanya lagi, Sa, gimana kalau kamu gak terpilih? Ini yang saya katakan. Dulu yang pilih saya itu Tuhan kok. Kalau Tuhan mau pakai saya, thank you. Yang setuju katakan yes. Kalau Tuhan udah gak mau pakai aku lagi, ya thank you. Yang percaya katakan yes. Dan waktu saya bisa jawab kayak gitu, plong. Saudara, hari ini gini, banyak orang hidup itu dengan salib yang mereka buat sendiri. Di keluarganya, di pekerjaannya, di pelayanan, di sekolahnya. Egonya, gengsinya lebih tinggi daripada panggilan Tuhan. Sehingga kita hidup dengan capek. Karena beban yang kita buat sendiri. Tapi hari ini saya kepingin aja kita semua balik sama Tuhan. Tuhan, buat aku berjalan dengan salib yang Engkau percayakan kepadaku. Dan buat aku memikul salib yang Tuhan titipkan kepadaku dengan baik. Sehingga namamu dipermuliakan. Banyak orang yang diberkati lewat kehidupanku. Yang percaya katakan ya. Ada berapa yang diberkati sore hari ini? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Kami berdiri sama-sama. Ada satu lagu yang Tuhan pernah titipkan sama-sama praise.